Asik. Tadi udah bikin intro tapi audionya kepotong. Gara-gara ini nggak tahu HP Cina biasa kayak gitu. Kan lebih bagus itu bang daripada iPhone. Tuh, kalau mati kayaknya ini bakalan mati. Gue nggak tahu kenapa ini audionya. Coba dulu aja deh. Asik. Nah jadi tadi ngomongin bikin konten udah nggak di outdoor tuh karena umur tuh bang. Bakal ada niatan ke ini lagi bang? Ya ada lah. Kayaknya maksudnya tuh kayak, tapi harusnya tuh ada sih kayak seminggu sekali tuh kayak kita keluar konten lagi outdoor gitu, lihat teman-teman tuh pada konsisten, cuman kayak terlalu pengen perfeksionis tapi nggak pernah perfect gitu kan guys. Kayak pengen hasilnya tuh bagus banget tapi nggak bagus gitu. Oke. Jadi nggak diupload konten doang waktu dari kemarin-kemarin diedit enggak. Itu karena salah satunya abang waktu dengan keluarga juga nggak sih bang hari Minggu tuh? Iya, cuman kayak apa ya? Ya sebenarnya kan kita juga sebagai ini jalan apa kagak mau jalan? Mantap. Sebagai apa? Ya laki-laki lah. Paus bang mati lagi tuh bang. Lagi. Nggak bisa nih, jelek nih. Minta beli baru tuh bang 17. Ini kan 16 nggak sih? Iya, cuman nggak kayak terlalu apa namanya tuh. Kalau upgrade iPhone tuh nggak boleh tahun depannya gitu, kayak sayang banget soalnya bedanya dikit doang gitu. Kayak upgrade-nya tuh beda minimal ya 4 tahun, 3 tahun lah, 3 tahun paling deket tuh. Itu bang, kan kameranya beda tuh kotak. Jadi Aduh, tinggal beli casing yang sama iya juga ya. bisa jadi iPhone 17. Mirror Isinya selfie. sama dong soalnya. Biar bagus bang. Nah ini kan segmen basa-basi udah kelar nih bang. Nah masuk segmen baru nih, kantor baru. Kemarin nggak bikin konten kayak gini soalnya kantornya sempit, depthnya nggak ada, Betul. kurang gitu. Terus karena sekarang kan mantap nih bang. Ya alhamdulillah lah kita dari maksudnya tuh dari nol banget, dari kosan yang sempit terus berjamur, Black mold, black mold. pokoknya ya dari yang lumayan menyedihkan lah sekarang udah bisa apa, pindah ke tempat yang lebih better lah. Maksudnya tuh seenggaknya kalau nggak proper banget juga tapi jauh lah better gitu. Betul. Cuman mungkin masalahnya tuh jauh dari peradaban. Tapi karena itu jadi sepi nggak sih bang? Enak. Iya, maksudnya tuh ini kan di dalam komplek itu jadi kayak lebih sepi aja. Komplek perumahan anjay. Terus ini bang, kan kemarin ada yang di konten gue yang sebelumnya ada yang nanya tuh waktu aku review kantor baru. Ini bakal dikonsepin minimalis atau gimana tuh bang? Soalnya kan tidak ada furniture. Kan ini tuh sebenarnya baru 10% lah dari progres kita, niatan kita buat apa, renov ini kantor tuh. Cuman kan kita harus nunggu dulu stabil dalam arti apa, keuangan, klien juga stabil, baru kita bisa upgrade lah dikit-dikit. Kayak beli apa, rencana sih pengennya beli sofa bed biar sengaja bisa istirahat gitu kalau lagi udah sakit banget punggung bisa ngerebah. Terus kayak apa, hiasan dinding lah, poster Poster A1 tuh bagus bang. iya yang kayak gitu-gitu. Terus Yang mungkin tanaman Yang poster ular tuh bikin all poster Genji tuh nggak sih? oh yang ular gitu yang kayak ditato gitu kurang sih. Kayak lebih bagus poster Gibran. Anjing. Itu ada presiden dan wakil presiden gitu kan, kita cinta Indonesia. Oh harus ini bang, Muhammad Allah. Ya itu juga, itu mah di hati aja sih. Asik. Nah kan itu 500.000 tuh bang. Nah ini juga saya mendapatkan apa, oleh-oleh Oleh-oleh. dari kota paling dinikmati oleh produk orang lokal. Betul. Dari Jogja saya kena scam. Tapi nggak scam juga sih, tapi nggak tahu menurut lu scam nggak? Kata si Auntie Jennifer sih itu worth it sih bang segitu.
Soalnya dia kan lihat nih, oh bagus nih gitu, terus kuotanya tebak harga 500 gitu. Bener. Berarti worth it lah. Kayak sebenarnya bagus kalau dipigurain tuh apa Kak, dikasih frame gitu. Cuman karena belum dikasih frame jadi kayak elap. Mungkin kita ini bang, secara kesenian kurang model ini, jadi kayak biasa. Tapi kalau dalam arti ya, karena waktu itu dijelasin sama bapaknya tuh benar-benar panjang banget, makanya gue beli itu karena nggak enak sebenarnya. Karena di apa, kita tuh nyewa tour guide, terus bapaknya tuh melipir lah ke salah satu pengrajin batik, terus dikasih tahu ini batik tulis asli Jogja. Dan akhirnya ada bapak-bapak yang menjelaskan lah di sana dengan sangat detail dan lama sekali, dan saya tidak enak untuk menolak. Ya akhirnya lah itu karena salah satunya abang ngedengerin itu bang, jadi kayak oh ini antusias sekali, jadi aku ceritain yang lain gitu. Harusnya kan sakit perut gitu. Ya harusnya cabut gitu, aduh Pak, maaf. Tapi nggak enak lah, maksud tuh ya udah ngehargain juga, kayak ngebeli satu karya lah dari tangan gitu, handmade. Aku lihat sendiri pembuatannya emang orangnya handmade gitu. Sangat bermakna. Terus ya banyak artis juga yang foto gitu di situ, nggak tahu sih, tapi mungkin dari lama itu. Kata bang itu artis itu kena scam tuh. Iya kayaknya itu sih. Ada orang yang kena scam juga. Makanya kayak, tapi dari artinya sih kayaknya bagus katanya, buat kalau punya usaha dipajang katanya di tempat usahanya, bisa mendatangkan rezeki lah apa ya udah, mereka kan kepercayaannya kayak gitu, kita mah ya Bismillah aja lah. Dan ini bakal dipasang di mana bang kalau misal dipasang tuh? Di spot paling Di tengah sih. iya, pokoknya di main inilah, karena ya handmade gitu. Kan ada juga tadinya mau beli poster yang di Shopee itu kan, yang 100.000. Oh iya. Yang A1 yang gede gitu. Tapi ini nggak bisa dipaku kan di sini? Iya, itu juga kan sekarang ada teknologi namanya 3M. Apa itu? Iya 3M. Ini? Iya, lakban yang kan kuat banget itu. Oh yang kayak ada foamnya itu kan? Iya, itu juga pakai foam. Nggak takut jatuh bang? Enggak sih, karena menurut gue kuat. 3M juga asal si bebannya aja nggak berat, nggak terlalu berat sampai sekilo gitu. Kayak kalau di bawah sekilo masih aman. Aku pernah masang kaca soalnya pakai yang itu lakban gitu. Ya iyalah, kaca mah berat. Jadi tiba-tiba copot, pecah anjir kacau. Kalau itu mah ringan, itu cuma berapa ratus gram. Plastik Cinaan tuh. Kayak yang murah. Nah ini aku ada komplain bang, kenapa harus ada fingerprint? Fingerprint tuh awalnya kita itu mengadakan fingerprint tuh karena si Mr. William, Asik. partnerku juga kesusahan ketika dia mau gajian, jadi harus nanya manual gitu, kayak kamu masuknya aja berapa hari, gini. Makanya kenapa kita pakai itu tuh biar ada datanya aja. Oh, berarti nih misal aku pencet tadi tuh langsung masuk ke itu sistemnya atau gimana? Ya tidak, ini yang murah. Saya harus pindahkan pakai USB saja. Iya, cuman bisa di manage sama satu orang manajer buat pindahin datanya ke USB, terus di-upload lah ke internet, baru kita bisa itu gitu, bukan yang canggih langsung ada kartunya gitu, bukan. Spill ini ya bang, spill password adminnya bang. Ini jari saya, lihat saja. Kan bisa dipakai angka nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa, nggak tahu, tapi gua kemarin settingnya cuman pakai ini kayak. Oh, potong dulu bang dari tas. Gitu. Menarik sih kantor. Terus ini bang, ngomongin kita masuk ke editor. Nah, abang kan sebagai editor nih, editor profesional. Editor yang sudah Dengan CV berapa tahun bang? bukan sudah malas. Jangan dong bang, ntar aku hilang kerjaan juga. Iya, makanya kalau ada maksud tuh
jadi pedagang aja nih, atau bertani gitu. Bertani menarik. Ini cahayanya hilang Bang, yang putih. Masa ada? Aku pindah ke sini. Kita tutup sama Bang Jiri. Nah, mantap. Add storage icon can be backup. Waduh, 2 tera 170.000. Masalahnya saya mau pindah ke Huawei. Kenapa Huawei tiba-tiba Bang? Nggak tahu, gue lebih seneng Huawei daripada iPhone. Huawei yang baru. Kenapa nggak Samsung aja Bang? Enggak, gue udah nyoba Huawei dan Samsung tuh apa minusnya tuh suka green screen. Oh, LED-nya. Permasalahannya tuh. Sedangkan kalau Huawei itu kan gue udah punya jamnya kan, itu udah kebanting, masuk apa namanya tuh di bawah renang di laut, di bawah renang di air biasa, nggak mati-mati, maksudnya tuh terus nggak karatan nggak apa gitu, Tetap bertahan. tetap bagus aja. Makanya kualitasnya atau Huawei kayaknya Apple-nya Cina. Padahal kan barang Cina juga. Iya, masa quality ketahanannya gitu gue suka tuh. Jadi kayak nggak worry aja buat apa maksudnya tuh nggak pakai casing, nggak pakai apa tuh, ya udah gitu jatuh mau dilindes mobil aman. Nah, itu kan ketahanan HP Huawei itu Bang. Nah, kalau ketahanan Abang untuk ngedit nih udah tinggal Udah gitu Bang. maksimal 4 jam lah. 4 jam 5 jam tuh udah gak tahu, karena mungkin di pikirannya udah terlalu banyak. Itu perkara penuaan atau Bang? Enggak, Udah iya pikirannya maksud tuh udah bukan teknisi lagi, maksud apa ya, nggak harus ngurus teknik lagi gitu, maksud secara teknis lah kan udah lama banget gitu di teknis tuh, kayak lebih dari gua SMA lagi, dari gua kuliah sampai ya kerja kemarin tuh ya udah lumayan lama gitu, terus aja setiap hari tuh teknis, jadi udah kayak udah biasa aja gitu, kayak oh saatnya move gitu, maksudnya tuh udah ngerasa cukup buat apa ya, naik tangga lagi lah, kayak aku harus bisa manage nih sekarang gitu. Nah, naik tangganya tuh ke VVG ini. Maksudnya tuh ya salah satunya ke PVG. Nah, boleh dijelaskan tuh Bang, VVG kayak gimana? Kan kita belum pernah ngobrolin VVG tuh Bang. Ya VVG tuh kan waktu itu iseng, kayak waktu itu kan awalnya gue sama Yuda ngobrol partner gue lagi ngobrol sama Yuda. Nah Yuda partner juga di B2B, di channel B2B. Nah ya Castaways. dia ngerjain B2B adventure. Nah di situ aja ngobrol, kayaknya asik juga kalau punya agensi gitu, agensi editing, karena kan bos kita juga sama kayak gitu. Terus kita terinspirasi lah, Agensi editing juga. bikin agensi editing. Akhirnya kita coba bangun, tapi kita tuh stuck berdua tuh, nggak jalan-jalan, kayak cuman konsep tapi nggak praktek gitu. Lah akhirnya saya ajak William, Mr. ya Harrison karena Cina. dulu itu dia mantan partner baju terus gagal, tapi gue tuh selalu mencoba untuk tidak meninggalkan partner gitu. Kayak meskipun kita gagal atau apa, maksud tuh kan banyak kayak orang gagal nih kabur atau misalkan menghilang jadi nggak temenan lagi gitu. Nah gue lihat di William tuh ketika gue gagal ngejalanin bisnisnya, dia masih tetap kayak ya udah, namanya juga apa ya, kita nggak tahu gitu usaha kayak gimana. Makanya gue William meskipun orangnya menyebalkan tapi dia
kalau untuk ini solid gitu, kayak nggak ninggalin orang ketika jatuh gitu. Tapi di channelku yang belum masuk Bang William dong sih, yang nggak ada mukanya. Bang, masuklah Bang, kita nongkrong di Mancing. mancing Bang, let's go Bang. Tapi aku nggak bisa mancing. Pokoknya gitu, akhirnya karena William tuh tipikal Cindo yang cep udahlah gas aja gas gitu. Tadinya tuh niatnya tuh biar dia modalin, ternyata tidak. Itu harus kulkat nggak cuma? Hah? Itu. Nggak apa-apa, udah lah, nggak apa-apa ya, aman lah. Tadinya tuh gue berharapnya William invest duit lah, Tapi ternyata tapi ternyata maksudnya kita nggak butuh uang juga, dia investnya orang tuanya yang menjadi klien klien awal kita gitu. Terima kasih. Tapi Pak Har udah nggak sama PPG kan? Sudah bosan. Ngedit sendiri dia Bang. Nggak tahu, udah stoknya udah terlalu banyak, terus nggak diupload, jadi diuploadin sekarang kan uploadnya kayak jarang. Jadi masih ada stok dari zaman Syahrul atau apa namanya, Ijar Syahroy, Mr. Roy. Ijar editor pertama kita. Iya. Oh, si yang abang bilang ibu itu kan? Terus habis itu Pertama tuh Ijar, kita hire tuh. Syahrul tuh pilihan kedua sebenarnya pas kita interview tuh, karena dia tuh baca. Pas kita interview dia baca, terus kita kelihatan wah ini orang baca nih. Akhirnya dari situ kita memilih si Ijar karena dia bahasa Inggrisnya lebih oke. Dari Syahrul pilihan kedua, ternyata Ijar baru berapa sebulan atau kayak sebulan langsung ngeciao. malah nonton anime. Tapi waktu itu kan si Syarul cerita kan sama aku, karena aku udah kerja juga waktu itu, kayak Rul cari kerja lah gitu. Ya ini aku lagi mau interview nih, harus bahasa Inggris. Ajarin bahasa Inggris tuh, terus ini aja ChatGPT aja bisa gitu. Iya, dia benar-benar kan suruh introduce yourself gitu, kayak pas introduce yourself tuh benar-benar template banget gitu. Jadi kayak terus kelihatan baca banget ya, aku mah diem aja kayak oke gitu. Tapi sebenarnya Syarul bahasa Inggrisnya lumayan oke deh. Ya maksudnya tuh buat paham oke gitu, tapi buat speaking kayaknya enggak deh gitu. Logat Perancis dia. Dia nggak tahu. Logat Mungkin dia Kazakhstan. ya maksudnya tuh kebanyakan orang Indonesia juga gitu kan, karena emang jarang praktis, jarang ngobrol. Ya gue juga sama gitu, kalau buat speaking tuh kurang, apalagi sekarang dibantu AI itu jadi makin bodoh. Brain dead. Udah mending ini sama AI aja. Abang ngobrolnya sama AI Bang. Tapi AI benar-benar menurutku worth it aja gitu, berlangganan AI itu salah satu paling worth it. Nah di Singapura kan ada problem di mana agensi kreatif editor itu turun drastis Bang profitnya. Itu abang di situ deg-degan atau gimana? Enggak sih, menurutku kayak pasti setiap bisnis tuh ada apa ya, ada jalannya lah, ada tinggal gimana kita caranya beradaptasi aja sama zaman. Kayak misalkan kan mungkin target marketnya terlalu luas. Kenapa gua dulu mikirnya cuman editing video aja gitu, karena ketika kalau misalnya gua agensi sosial media kan banyak. Kayak maksud tuh rata-rata di Indonesia tuh kebanyakannya agensi sosial media gitu. Betul. Yang ngehandle semua sosial medianya, kayak posan, ngepost gambar, reels dan semuanya lah. Mereka yang ini gitu. Nah, gue tuh sebenarnya dulu tuh nggak mau kayak gitu. Kayak gue tuh pengennya hanya di video editing only gitu. Jadi itu tuh bener-bener kekuras banget gitu, kayak jadi kayak corong banget gitu. Jadi nggak semua orang masuk di situ. Niche-nya terlalu kecil. Gue sih lebih kayak gitu karena gue tahu problemnya gitu. Ketika kita nggak ahli di bidang yang lain, nanti jadi problem, jadi malah banyak masalah. Terus ya dulu target marketnya emang orang-orang yang emang udah jadi aja sebenarnya, creator yang udah jalan gitu.
Kan kebanyakan kalau sekarang kita kliennya yang baru-baru gitu, kreator baru, bisnis baru, dan itu tuh nggak sustain gitu. Cuman bisnis dia juga ngebayar masuk ke PPG ini juga Lumayan, terus maksud tuh hasil yang didapat maksud tuh nggak ada mungkin. Tapi kalau misalkan kita cari marketnya di menengah atas aja, itu sebenarnya lebih enak, kayak pasti lebih lebih sustain lah, kayak bisa marketnya panjang gitu. Betul. Nah, sempet nggak bang? Waktu kan ini bang buka agensi kreatif lah istilahnya. Jadi beban nggak kayak ini agensi kreatif tapi nggak kreatif? Ya sangat beban sih. Seharusnya gini loh. Jadi gue tuh ngerasa kurang tuh karena gue tuh kan pengennya tuh membangun tuh wadahnya ya. Maksudnya wadahnya gimana tuh? Iya, jadi ngebangun wadah kreatifnya. Jadi orang-orang di dalamnya tuh yang berkreatif, ngerti gak sih? Oke. Nah, gue tuh sebenarnya tuh pengennya tuh bikinnya kayak gitu, kayak we are can make a community gitu. Nah, orang-orang di situ kayak ya kalau garis besarnya mah pengennya grup gitu, grup kayak VVG grup Satu arah gitu kan? kayak maksud tuh jadi kelompok yang emang kreatif gitu. Jadi nggak terlalu kayak bos dan karyawan nih. Pengennya tuh ya bikin karya bareng apa gini, cuman lagi nyari formulanya aja gitu, susah. Terus kayak kan kita karena keterbatasan modal, mungkin kita belum bisa kayak hire graphic designer sendiri atau misalkan apa sendiri yang sesuai ngekonsep benar-benar full time buat si bisnisnya gitu. Nah itu kita juga sebenarnya jadi salah satu yang belum bisa kita ini sekarang gitu. Kita udah ada kepikiran branding tapi sampai sekarang tidak terjadi. Kayaknya itu bisa diatasi dari ini dulu, nyari key visual dulu. Cuman kayaknya tuh harus dari diri sendiri. Maksudnya tuh dari karena gue tuh nah sebenarnya tuh harusnya tuh gue gitu yang ngasih lihat atau ngasih contoh lah, bikin sesuatu niatnya sih kayak gitu. Tapi setelah punya anak dan istri tuh jadi dunia yang berbeda, itu bukan alasan tapi kayak dia jadi lelah aja gitu, kayak waktunya tuh ini gue udah kerja nih, gue harus ada waktu sama keluarga, gue harus sisihin waktu gini. Sedangkan dulu pas ketika kuliah kan kayak waktunya lebih banyak, lebih explore, lebih bikin apa kemana gitu, bikin di luar nggak ada capek dan sebagainya. Kayaknya harus ganti baterai dulu. Di titik sekarang nih udah mulai kelihatan nggak bang visualnya, kayak orang-orang nih ada yang ini tipikalnya kayak gini gitu? Udah ada, maksudnya tuh yang kelihatan kalau karakternya. Cuman kayak kalau gua dulu di Bandung itu benar-benar kelihatan banget gitu dari segi ya paling basic, misalkan dari penampilan yang anak seni banget, anak yang kreatif banget. Terus misalkan kita kan tongkrongan gitu dulu, bikin karya tuh, kalau di Sunanya ayo nyen ini yuk, ayo nyen gitu, kayak nyen tuh bikin sesuatu, ayolah bikin video ini, bikin kita foto ini, kita ini kayak gitulah, kayak ya gitulah. Karena sebelumnya juga fun fact-nya tuh gue pernah juga buat semacam ini namanya Aleria Kreatif. Dulu di Bandung tuh, dan gue juga udah punya tim sama di situ. Tapi salahnya gue di sana, gue hire tim tuh teman-teman gue semua, temen nongkrong. Jadi tapi waktu itu dulu tuh kalau misalkan ada syuting tuh semua ikut. Jadi misalkan dapetan pre-wed misalkan harganya 2 juta, dibagi rata 100.000 misalkan ada 20 orang yang ikut. Jadi kayak ya udah itu mah kayak main-main doang gitu. Habisnya kemana tuh bang? Ya nongkrong lagi, ngopi lagi gitu, kayak gitu.
Jadi dulu pernah juga kayak gitu, kayak bikin dari pemerintahan biasanya bayarnya lama. Betul. Kayak NPWP langsung berarti tuh. proyeknya sekarang dibayarnya 6 bulan lagi gitu kayak. Itu kan biasanya nunggu dana dari atas cair Iya, kan, soalnya. dan dari atas turun, tapi tetap aja ke kitanya mah sedikit. Dari atasnya mungkin budgetnya 20 juta, kita 2 juta. Ada itu bang AI-nya buat ngecek anggaran-anggaran. Oh iya tahu, itu kan dulu zaman itu belum ada AI. Kemarin aku ngecek di Nganjuk sewa kursi 20 juta. Kursi apa 20 juta? Emang ngaco. Kacau anjir. Makanya ya sekarang berharapnya ya nggak gagal lagi gitu. Belajar dari yang sebelumnya, tapi progres tuh ada gitu. Dari gua ngebangun ini sama William sama Yuda tuh progres tuh ada meskipun dikit-dikit, cuman tinggal gimana caranya molesnya aja. Terus paling susah tuh nemu dream team. Kalau ketika kita udah dapat dream team tuh cepet gitu. Jadi ketika kalau kita misalkan lagi ngejalanin sesuatu, tiba-tiba satu hilang tuh pasti goyah lagi gitu. Betul. Kayak rubah lagi, harus belajar lagi dari awal, harus adaptasi lagi kayak gitu. Terus setelah gue ngobrol sama ya gitu kayak orang-orang yang udah punya bisnis yang udah jalan, udah besar, yang paling susah itu yaitu bangun dream team. Kalau lu udah punya dream team, udah punya tim yang solid, udah jalan gitu. Perjalanan dari business owner nih. Paling susah bikin dream team itu, makanya kan kalau dulu bisnis dulu tuh nggak ada yang kayak instan. Sekarang kan kayak orang tiba-tiba kaya atau apa Gara-gara Bitcoin tuh bang. iya, Langsung iya rata-rata juga banyaknya juga nyuci. Oke, kita ganti segmen nih bang. Karena udah berapa menit tuh? Tadi 22, berarti sekarang udah hampir 28 ya. Ya, sampai baterai habis mantap. Ini kita masuk ke, tadi agensi udah, kita masuk ke Q&A nih bang. Nah, aku udah nanya ke Instagramku kemarin kan. Jadi kalau mau nanya, follow Instagram ada di bawah. Mantap, itulah. Nih Q&A ini udah dipilihin sama timku, namanya Reno bang. Gitu. AI agent. AI agent. Gitu. Ini pakai lu gue nih bang. Nanya dari Minum dulu boleh? Sabi. Itu bang. Menurut abang komunikasi itu lebih penting dari skill editing atau enggak? Tergantung apanya dulu nih, maksudnya tuh goalsnya apa gitu. Tapi kalau dalam sebuah agensi bang? Kalau di agency itu pasti skill sih menurutku, karena kita kerja sama tim. Ya kalau kita editor, ya menurut gua skill itu lebih utama sih, karena ketika kita punya skill yang bagus itu tanpa komunikasi juga orang udah seneng. Tapi yang kayak bikin lebih perfect lagi kan ya komunikasinya gitu, kayak cara kita nyampeinnya meskipun kayak hasil editannya kurang. Tapi kalau kitanya jago ngomong, jago kayak ini tuh kayak gini loh, ini tuh gini, ini aku udah gini. Jadi poin plus menurutku sih lebih ini ke skill sih. Kadang-kadang yang salah edit tuh tapi kayak ini emang konsepnya gini nih kayak gitu. Tapi dia pinter ngomong aja jadinya kayak menarik gitu. Tapi kalau kan ini skill ya. Kemarin aku bikin konten, belum upload sih sebenarnya kontennya. Gear versus skill loh. Nah, gear versus skill nih menurut abang lebih penting mana? Gear dulu atau skill dulu? Ya skill lah. Karena ya percuma lu pakai red atau pakai kamera mahal atau pakai device mahal, tapi ini konteksnya apa dulu nih? Ya dalam editor apa kerja
Oke, tadi kan nyampe ke gear dan skill. Dalam editing gear dulu atau skill dulu? Kalau editing skill dulu, karena gue juga awalnya dari skill dulu. Karena dulu awalnya kalau mau tahu tuh sedih gitu. Dulu tuh pas kuliah tuh kan orang lain punya laptop bagus, kayak punya ya minimal lah laptop lumayan lah, Acer gitu, Asus gitu. Nah dulu tuh gua tuh apa ya, bukan ke arah sana sebenarnya. Gua tuh lebih ke kayak pengen di apa namanya tuh, alat pertama yang gue pengen tuh belinya kamera gitu. Sedangkan waktu itu laptop pun tidak punya. Terus laptop pertama gue itu mereknya apa ya dulu tuh, bukan merek Indonesia, apa ya, Advan. ada yang mirip MacBook tapi bukan. Merek Cina, Zyrex gitu. Apalagi Iya, kalau nggak salah Zyrex. Ya pokoknya ada merek lokal Indonesia, itu nggak tahu merek Cina lah, tapi bentuknya tuh kayak MacBook Air. kayak ini berarti. Iya, enggak yang tipis tuh, enggak. Yang bentuknya tuh yang ke bawahnya tuh tipis, MacBook Air dulu tuh, kayak gitu. Nah dulu tuh benar-benar apa ya, nggak punya device, nggak punya apa, terus ikutan KSM namanya tuh, kelompok seni mahasiswa. Anjay. Ikut di Megapixel, nama ininya tuh apa? Komunitasnya. Ikut Megapixel tuh dulu tuh huntingnya foto sebenarnya. Dari foto di Megapixel ikut. Terus ya gitu, modal kayak sewa kamera. Terus kayak beli kamera pertama tuh Xiaomi. Yikeng. Bener-bener aduh pengen punya apa? Nggak tahu Xiaomi, nggak tahu Bipro. Itu yang bisa cembung itu nggak sih? Iya, pokoknya ya kayak GoPro tapi versi murahnya gitu. Yang nyambung sama tong krisis. Kayak dulu tuh kan kayak GoPro tuh kayak keren banget gitu, kata-kata pakai GoPro tuh. Zaman kuliah itu tuh. Terus akhirnya ya cuman bisa beli itu laptop Zyrex. Terus gimana nih? Akhirnya gue masuk komunitas TV. Nah di situ baru ada alat gitu, kayak ada komputer lah. Di situ kayak disuruh ngedit. Dulu awal-awal ngedit tuh pakai apa sih itu tuh? Vegas. Sony Vegas. Sony Vegas Pro. Awal-awal ngedit konten-kontennya TV kampus gitu kayak. Akhirnya di situ suka jadi kameramen wisuda, kameramen acara-acara ya gitu, ospek atau apa. Pokoknya ya di dunia kayak gini. Terus awal-awalnya tuh ya udah belajar dari YouTube doang, belajar di tempat kosan teman. Nah temanku, respect buat Aji lah dulu. Asik, syarat tuh Aji. Aji itu dia punya komputer gaming gitulah, karena dia suka main game. Terus dia dia benar-benar suka gaming banget. Gaming boy lah dia. Terus gue tuh harus nunggu dia sampai tidur baru gue bisa pegang komputernya dia. Dan gue belajar edit Premiere di situ pertama kalinya. Sama tuh bang, aku dulu juga gitu tuh. Kayak di kosan teman suruh tidur dulu, ketika tidur baru aku mainin komputernya dia. After Effects gitu. Enggak, aku masih Premiere. Aku belajar Premiere dulu awalnya. Belajar, lihat tutorial Premiere, bikin video sendiri. Terus akhirnya dari situ kayak udah coba cari penghasilan lah. Ngedit modal nekat, ngedit YouTube. Pertamanya ngedit YouTube. Oh mungkin abang karena deket sama industrinya bang. Iya, tapi awalnya tuh bikin karya sendiri karena emang pengen. Nah akhirnya waktu itu tuh sampai maksain minta ke orang tua, ke ibuku, terima kasih. Dibeliin Lumix G7, itu pun nyicil. Bener-bener aku diantar ke BEC. Micro Four Thirds deh. Karena aku pengen kamera, aku pengen berkarya, tolong saya pengen berkarya gitu. Ibuku mungkin tidak tega, akhirnya ya udah gitu. G7 tuh seriesnya di bawahnya GH atau? Iyalah, di bawah G7 tuh basicnya ini gitu.
GH tuh kan udah lumayan. Di bawahnya G85 dulu tuh yang bagus tuh G85 kalau buat bikin video vlog gitu-gitu tuh. Sampai sekarang masih bagus tuh bang. Bisa di flip kameranya, layarnya. Nah sekarang waktu itu kebelinya cuman G7 dan itu micro four third, terus lensanya kan harus beli lagi. Cuman bisa kebeli itu body only kata ibuku tuh. Ini gimana ngegunain ya? Ya harus beli lensa lagi. Akhirnya aku beli 7 Artisan gitu. Oh, murah meriah waktu itu. Beli yang murah meriah, terus karena suka ultra wide. Dulu tuh ambil yang berapa mili gitu, pokoknya yang ultra wide sampai sedikit fish eye. Di berapa deh? Di bawahnya 18 berarti jauh. Iya jauh. 10 mungkin bang. Mungkin 10. Tapi di micro four third tuh jadi 8 gitu. Pokoknya jadi fish eye banget dah. Nah akhirnya di situ punya kamera pertama itu, terus akhirnya ya belinya lensa manual murah gitu. Akhirnya main di situ, coba ambil kerjaan kayak apanya teman gitu. Lensa Viltrox bang ada bang? Dulu nggak tahu, belum ini kayaknya, gue belum familiar lah, maksudnya tuh gue masih belum ngedalemin banget gitu lah. Akhirnya dari situ ya udah gitu, device mah menurut gua ngikut gitu, ketika kita ada kemauan, kita ada skill tuh device pasti ngikut. Betul. Jadi menurut gua ya skill dulu lah daripada device. Tapi kalau misal abang punya skill nih, tapi kebatas sama device kan jadinya nggak berkembang tuh bang. Nah kalau device kan ketika misalkan banyak 1001 cara, misalkan kayak kita nih, kita nggak punya device tapi ada kamera bisa pinjam kalau nggak sewa. Ya kayak gitu, kayak maksudnya tuh nggak ngebatasin gimana caranya kita bangun koneksi dengan orang, kita bangun trust. Kayak gitu. Sebenarnya kayak orang misalkan mau punya bisnis nggak punya modal, sebenarnya ketika lu punya mulut punya otak udah cukup, asal bisa ini aja gitu. Betul. Tapi secara fakta abang kalau tidak ada kamera dan lighting yang enak, ada iPhone nih bang. Malas. Nah ini masih ke agensi lagi nih bang. Lebih penting speed atau kualitas di agensi di tempat abang? Kalau di sini gue sih speed ya, karena kita targetnya everyday, maksudnya tuh kontennya harian gitu, bukan konten. Mungkin ada agensi kayak yang film, series itu kan pasti lebih inin ke quality gitu. Karena kita kan buat sosmed tuh yang penting ngikutin algoritma, gimana caranya biar cepet, biar konsisten. Sebenarnya itu sih tujuannya, biar orang konsisten aja ngupload. Karena ya kayak gua contohnya gitu, kayak mau ngupload sosmed tuh kan males gitu. Nah butuh orang lain yang bisa ngebantu itu buat biar konsisten. Jadi guanya kepacu buat terus bikin konten gitu. Nih gua udah ada tim nih, harus bikin konten terus gitu. Berarti at least belajarin algoritma juga dong? Ya iya, maksudnya tuh algoritma, menurut gua algoritma paling ini tuh ya konsisten doang sebenarnya. Oh ya. Ketika kita secara kayak kasarnya gitu, ketika kita upload aja setiap hari satu dalam 5 tahun, pasti ada satu video kita tuh yang naik gitu seenggaknya gitu. Karena terus ya gitulah. Intinya ya beda-beda. Ada orang yang upload kan kayak buat dokumentasinya dia sendiri. Betul. Ini contoh dokumentasi sendiri nih bang, konten ini. Dia nggak apa-apa lah. Metal. Ini next questionnya melenceng dulu sebentar bang. Menurut abang Revaldi gimana bang? Saitama. Ya abang agak di luar konteks pekerjaan, abang ada sebel nggak sama dia ini? Soalnya aku ada cerita banyak nih soal Revaldi ini. Nggak tahu, karena gue nggak kenal secara di luar pekerjaan. Oh iya sih. Karena kan gue taunya Revaldi cuman dalam lingkaran pekerjaan aja, jadi
kurang tahu karena kita belum pernah main di luar. Mungkin bau atau apa gitu. Nggak tahu. Berisik, keren berisik. Nah mungkin itulah. Ya Ketawanya kenceng nih. mungkin rada ya tukang bohong. Nulis. Anda udah bohong anjing. Jangan telat. Nih, Lek. Bingung milih yang pernah nggak bang salah hire orang terus jadi masalah, terus gimana ngehandle itu? Salah hire orang ya gitu pasti ada aja lah kalau salah mah gitu. Kayak waktu itu pernah kita ada salah satu editor yang ekspektasinya tinggi gitu, kita berharap wah dia bisa sehari bisa handle 8-9 klien gitu bilangnya kayak gitu. Terus ketika kita hire dan kita kasih gaji yang oke, sesuai apa yang dia minta, tapi satu pun tidak jadi. Malah komputernya meledak gitu, alasannya laptopnya meledak. Jadi kayak waduh. Itu benar-benar jadi masalah banget. Terus akhirnya dari situ kita belajar, maksud tuh harga itu kayak belum tentu gitu, belum menentukan ini gitu skill seseorang atau kepercayaan seseorang. Itu kalau nggak salah timelinenya yang 3 bulan lalu nggak sih? 3 bulan atau 2 bulan yang lalu itu nggak sih? Iya. Yang setelah Reval dicabut. Kayaknya iya deh, nggak tahu. Pokoknya iyalah orang jauh kan. Orang jauh. Udah bapak-bapak padahal. Udah punya anak. Anda pak kalau nonton ini metal asik. Terus cara handle-nya ya udah. Terima kasih gitu. Terus tidak sesuai harapan. Tapi udah dibayar itu belum? Jadi dibayarnya ya udah harian aja kayak pas dia ngerjain, dan ekspektasinya kan asalnya bisa ngerjain dia minimal 3-4 video, nyatanya satu aja sulit gitu. Iya, terus kadang suka ngilang dan ya gitulah. Makanya kenapa saya tidak percaya WFH itu. Kadang semua tuh ada yang kayak masih apa ya, belum waktunya gitu, belum ke ini gitu, karena ya semua juga pengen lah kerja dari mana aja, cuman mentalnya itu belum matang gitu, belum sadar mana waktu harus kerja, mana enggak, mana tuh lebih cepetan baterai yang ini 22%. Kenapa ya baterai itu ya? Udah kurang. Kacau. Nah ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup nih bang. Tips untuk penonton yang mungkin ada editor pemula, editor yang baru merintis. Ya kalau tipsnya sih simple, apa ya, nggak ada sesuatu yang instan, benar-benar ya kalau emang mau kuat pondasinya ya jalanin dulu, maksud tuh bangun dulu pondasinya gitu. Maksud tuh jangan suka apa ya, yang ngeluh mah wajar, manusia gitu pasti. Cuman kayak itu tuh proses semua orang gitu, semua orang juga sama gitu, semua orang juga sama struggle-nya, kayak di bawahnya bosennya apanya dan sebagainya. Pokoknya ya maksudnya tuh jalani dulu aja, karena kita nggak akan tahu ke depan tuh kayak gimana gitu. Ketika kita serius dalam melakukan sesuatu tuh apa ya, rewardnya tuh ada gitu. Kayak apa yang kita lakuin dengan sesuatu tuh pasti ada inilah, ada karmanya gitu. Kalau kita ngelakuin misalkan kerja kita nggak benar, kerja kita kayak kita ngelakuin sesuatu hal maksudnya tuh apa ya, tidak sungguh-sungguh atau enggak ini apa, maksudnya tuh bakal ada karmanya lah. Intinya kayak gitu, apa yang kita lakuin tuh pasti ada karma baik dan buruknya. Hukum tabur tua ya berarti. Makanya lebih better ya, maksudnya tuh ya jalanin aja mau kerjaannya apapun, bukan hanya editor itu, semuanya gitu, semua pekerjaan mungkin porsinya lagi di situ. Karena gua tuh selalu yakin rezeki itu sudah diatur. Asik, benar. Terus jangan lupa sedekah. Itu tuh benar-benar tangan Tuhan yang bekerja, bukan kita. Jadi kita kayak
kita ngelakuin sesuatu hal tiba-tiba ya ada aja gitu, kayak dari tangan dari mana aja gitu, tiba-tiba ngehubungin lah atau apalah, tiba-tiba ya gitulah hal-hal random. Makanya sedekah itu pesan dari salah satu pemilik keju terbesar di Indonesia. Asik. Asli. Gue ngobrol sama ada salah satu foundernya. Asik. Ya itu intinya, kita capek-capek ngelakuin maksudnya apa-apa di dunia, tapi kalau tidak ada itu kurang gitu. Harus ada sedikit yang iya, makanya itu orang lain. haknya orang lain lah. Tapi tukang parkir menurut abang gimana bang? Perlu dikasih nggak? Menurutku kalau tukang parkirnya ngebantuin dia kasih, kalau enggak ya enggak tahu. Enggak, semua kerjaan itu juga pasti dia juga nggak mau jadi tukang parkir itu. Misal abang nih naik motor pakai 200, nggak ada orang, keluar kayak ada orang nih, berapa mas? 5.000. Itu mah kurang ajar. Makanya saya pindah ke Bali. Di Bali sudah Di Bali lumayan oke lah. Maksudnya tuh nggak separah di sini. Waktu awal-awal lebih kaget lagi, parkir motor cuma 1.000 gitu kan. 1.000 di pantai itu bang, aku Iya. di Kuta 1.000 anjir. kayak masih ada 1.000 gitu, kayak kaget gitu. Tiba-tiba sekarang udah dinaikin jadi 2.000, tapi ke pantai manapun pasti 2.000, paling mahal juga 3.000 paling. Di yang banyak seafood tuh di Kelan itu 3.000 tuh bang. Ya tergantung pantai, paling mahal naik motor mah 3.000 lah. Mobil 5.000 ya? Mobil 5.000, kecuali kayak ke Pandawa mungkin 5.000, atau nggak tahu sih, tergantung orang. Pandawa atau Melasti itu yang lebih mewah lah. Di Melasti aku motor 25. Itu mahal. Tapi itu kan ada pengelolaannya gitu, Tebingnya bagus. Mungkin itu buat biaya keruk tebing gitu bang. lebih mahal lah. Cuman ya di Bali jauh lebih oke daripada di Pulau Jawa. Kalau aja Masa tuh di Bandung. ininya punglinya lebih sedikit lah di sini. Sebagai orang Bandung, abang dengerin Seringai Dilarang di Bandung nggak bang? Enggak. Kan Seringai kan band Bandung kan. Itu abang gimana? Nggak terlalu dengerin, nggak tahu. Udah makin tua tuh malah nggak, jarang gitu. Kayak kan orang kayak healingnya tuh bisa dengerin musik gitu kan. Nah nggak tahu, gue tuh kayak udah di titik kayak musik itu kadang sometimes butuh, tapi kayak bukan addiction kayak dulu gitu, kayak harus sambil dengerin musik atau apa. Tahu, lebih kayak suka ngedengerin orang ngobrol aja kayak gini. Podcast. Lebih seneng ngedengerin podcast, ngedengerin orang ngobrol masalah. Makanya menurut gue nanti tahun-tahun ke depan tuh konten-konten raw tuh bakal balik lagi. Long form gitu. Audio Orang post. bakal balik lagi ke YouTube. Kayak gitu-gitu. Nah, ini abang masih ada waktu nggak? Adalah aman, istri saya di rumah sakit dan anak saya. Di top 3 podcast yang abang dengerin bang? Pertama, gue paling suka. Harusnya 3 dulu bang. Oh dari dia. 3 Raditya Dika. Asik. Yang ini ikutin bang, Dokter Tirta versus Dokter Gia. Iya, pokoknya gue seneng maksudnya tuh Raditya Dika tuh natural gitu. Maksudnya tuh pembawaannya terus nggak garing. Ya maksudnya tuh jokesnya masuk lah. Bapak-bapaknya tuh ada gitu. Tapi banyak temenku yang nonton Raditya Dika tuh bilang kalau amanah lucunya sih gitu. Nih ya banyak emang kalau nggak relate emang nggak akan lucu, kayak garing gitu ke dia. Cuman karena kalau gue nggak tahu, gue seneng aja ngedengerin dia ngobrol tuh enak gitu. Terus gue tuh pengen hidup gue tuh kayak Raditya Dika. Asik, minimalism. Maksudnya tuh hidup ya nggak udah gitu, nggak mikirin fashion harus A B C. Hidup harus ini itu enggak gitu, kayak pengen mobil ini itu enggak. Jadi sekarang masih pakai Alphard yang biasa tuh, Alphard hybrid. Gitu. Ya maksudnya tuh ya dia lebih ke ngejar dana pensiun kayak gitu.
Itu dia kan dapat dana pensiun 22 tahun tuh bang. Dia mah dari keluarga juga udah kaya. Iya sih. Maksudnya tuh ya beda start lah. Mungkin kalau gua startnya di dia juga mungkin nggak bisa juga. Manajemen keuangannya beda. Mungkin dia kan ya gitulah, lihat dari backgroundnya mah emang orang kerja keras ya, terus punya talent juga, ya udah keluarganya kaya ya udah. Nomor 2 bang. Gua Di atas Raditya Dika ya berarti. podcast ya Gita Wirjawan nggak masuk? enggak, gua senang podcastnya ini, siapa itu ya yang adik kakak tuh, lupa gua namanya. Marlo Marco. Marco. Iya, Marlo sama Marco, gue senang itu dia. Yang di Volix atau yang Di Volix, di yang di Volix atau yang di Seruput Nendang. Iya, seruput nendang itu sih. Yang seruput nendang sih lebih natural, lebih bisa ngobrol kasar. Dulu kan sempat ada kasus tuh. Iya, sama si itu kan Yang penyanyi. Ya pokoknya gue seneng gitu mereka ngobrol tuh sedikit kayak cocok aja. Si Marco atau Marlo ya yang kecil tuh, yang adiknya. Kan dia dulu Marlo sering YouTube. Iya, awal-awal YouTuber kan dia juga salah satu. Indofitgram dulu. Iya, sudah dulu. Marco bukannya nomor 2. Nomor 1 apa tuh bang? Nomor 1 Deddy Corbuzier. bukan. Ngopi merantau. Ngopi merantau, subscribe Ngopi merantau anjir. Bercanda. Biar naik gaji, saya pengen naik gaji. Nomor 1 gue paling seneng, paling dengerin hampir tiap malam, nungguin episodenya Suara Berkelas. Yang ruangannya gelap itu bukan sih? Ayo iya. Itu sih udah top tiernya itu, karena dia maksudnya tuh banyak apa ya, development gitu, kayak pengembangan diri dari sisi manapun gitu. Si Maple Media kan mirip juga kayak itu bang. Tapi lebih panjang aja dia dan lebih raw gitu. Maple. Sebenarnya ya itulah. Deddy Corbuzier nih nomor berapa bang? Dedi nggak tahu, kurang gua kalau udah ada politiknya tuh. Maksudnya tuh udahlah, kalau misalkan maksudnya tuh udah masuk ranah politik, bahwa orang-orang politik udah nggak masuk. Udah. Kalau di gua gitu ya. Let call dia kan sekarang kan. Jadi kayak bawanya politik terus. Kan jadi itu apa tuh? Yang jenderal apa tuh? Iya, let call. Ya. Let call. Iya. Populer itu. Beban berat. Ya itulah, nggak tahu kalau Dedi kurang. Dengarkan ini Deddy Corbuzier ya. Dia nggak akan denger juga. Gak ada waktu juga. Ini bang, musik bang. Kenapa bang dulu dengerin musik tuh? Top 3 genre yang abang dengerin banget apa tuh? Apa ya? Ini top 3 genre, habis itu top 3 band. Top 3 genre tuh, pertama gue nggak suka yang aneh-aneh. Apa ya, kalau hula hoop itu tuh apa, popang gitu. Oh, SHA. Nggak tahu lah, kayak gue seneng dulu band kayak Rocket Rockers, hula hoop itu apa genrenya, indie. Nggak tahu apa. Apa ya? Rocket Rockers popang sih deh maksudnya. Iya, maksud tuh yang ya popang lah. Gue paling suka itu popang, terus ya pop, dan nggak ada lagi. Pop tuh apa tuh bang? Ya Pop melo atau lagu-lagu Indonesia aja gitu, kayak lagu-lagu Mahalini. ya lagu-lagu Raim Laode. Iya sih. Lagu viral Indonesia. Kayak Virsa, kayak gitu-gitulah. Virsa folk dia bang. Ya gue nggak ngerti genre musik, pokoknya yang begitulah. Ini Kalau band Fish, Ajay, Mas Baskara. India juga. Fish kan Baskara juga Indi. Hah? Satu itu kan dia. Masa? Iya. Nggak tahu lah. Vokalisnya sama itu bang. Ya pokoknya itu.
Terus sama apa? Dulu suka tuh, kalau dulu pernah suka netral, NTRL rancid. sih. Om apa tuh, Om yang gundul itu kan vokalisnya NTRL. Iya sih, bagus, bagus. Om Bagus, Ombak. Ini suka nggak bang? Kunto Aji. Suka. Maksudnya tuh yang indie gitu suka, Tulus gue suka. Lebih gacor Tulus atau Kunto Aji? Kalau dari suara gue tetap Tulus. Yoi. Soalnya udah dengerin langsung gitu, gue pernah nonton konsernya dan denger suara aslinya gitu. Emang bagus gitu, bukan yang kayak bagus di studio doang gitu. Kayak vokalis itu kan kebanyakan Autotune. autotune-nya terlalu parah gitu. Nah Tulus tuh benar-benar yang suaranya emang bagus. Lagu-lagu hipdut ngikutin nggak bang? Hipdut yang ngikutin sekarang doang. Pensi gitu. Karena viral. Viral aja, ngedengar di sosmed terus-terusan keluar itu kan. Jadi ngedengar, jadi ya udah masuk aja sih. Bukan yang benci, enggak. Kan ada juga orang yang benci atau gue masuk aja semua. Menarik. Nggak ada spesifik gitu kayak gue suka gue suka ini, enggak. Kalau kedengarannya enak ya udah gitu. Di zaman IDM dulu dengerin siapa bang? 2016, 2015 aja. Maroon 5. Asik benar-benar. Coldplay dengerin nggak bang? Coldplay dengerin, cuman bukan yang Ya nomor sekian lah. Martin Garrix. Iya dengerin kok semua, kayak yang pokoknya yang viral mah pasti dengerin lah. Cuman kayak ya udah gitu, bukan yang kayak fans, kayak ada orang ngefans sama seseorang tuh identik gitu, fanatik gitu terus. Enggak kayak gitu. Kayak pengennya ya udah. Selain Jokowi bang ngefans siapa bang? Role model dalam hidup nih siapa tuh? Gue ingin hidup seperti siapa itu? Luhut anjay. Gak ada bercandaan deh. Gue ingin hidup seperti diri sendiri aja udahlah. Sebenarnya hidup tuh pengennya simpel aja. Bangun, kerja, olahraga, keluarga, tidur lagi gitu. Ada olahraganya aja minimal dalam hidup. Tapi itu tidak terjalin. Iya, hanya paling susah tuh ngerubah gaya hidup. Abang bilang kemarin push up 10 kali 20 kali kuat bang. Gue dulu kalistenik kuat. Sekarang? Enggak. Dulu gue kalistenik, pull up pun gue 10 kuat dulu. Anjir, serius? Iya. Main di bar kan, kalau kalistenik tuh main di bar, gue pull up terus yang gini, set. Yang pull up sikilnya kakinya gini bisa yang L gitu. Gini, ya belum bisa itu karena perut gue belum ini, masih nggak bagus lah. Aku dulu waktu prime gue tuh maksimal 7 aku bang pull up. Itu kalau formnya bener tuh, kalau formnya Aku bisa waktu itu 10 di asis. ada di sini yang ngangkat. Nggak pakai itu karet. Enteng jadi enteng dong. Iya pokoknya pernah di masa ingin punya badan bagus karena pengen dapetin cewek gitu. Abang punya hobi apa bang sekarang? Gak ada aja. Nggak tahu aja. Ya makanya itu kayak gue tuh pengen ngebangun ini dulu tuh karena pengen punya hobi yang bisa dilakuin gitu. Kan habis sama kerja sama ngebangun bisnis, terus anak juga masih belum mandiri kayak gitu-gitu. Ya intinya mah ya gitu. Kita mah nanti gue kan waktu itu niatnya juga nggak mau punya anak dulu. Setelah anak bisa sekolah mandiri lah, lebih mandiri ya
traveling. Mungkin Hobi naik gunung. ya kemana aja gitu yang raw. Sebenarnya gue tuh seneng banget ngobrol sama orang yang random gitu. Dulu tuh pernah ada di tahap itu, tapi ketika gue udah kerja jarang ngobrol, jarang public speaking. Dulu gue tuh kayak pitching, ngobrol depan orang banyak, public speaking tuh bisa gitu. Tapi setelah kerja di dalam ruangan Susah di situ. terus timnya sedikit, ya itu sih kebatas. Makanya itu ya ada plus minus lah. Ya kerjanya enak, duduk doang, kena di ruangan AC, nggak harus panas-panasan. Matahari tidak begitu masuk juga. Dan terus gue coba jadi misalkan jadi Gojek, kayaknya tidak kuat. Gue aja kayak nyetir dari sini ke Canggu, balik lagi ke sini juga, wah ini Grabcar bang. pinggang saya hancur. Iya, Grabcar masih bisa lah mungkin, tapi sepertinya tidak nyaman kerja di jalan. Ternak lele. Apa namanya tuh, darah tinggi. Oh, karena orang-orang nyebrang Iya, banyak orang yang anomali yang sangat random, makanya ya gitulah. Kalau di jalan tuh bener-bener mental harus kuat, karena kita ketemu dengan orang yang sangat terlalu banyak. Stres gue mah kalau ketemu banyak orang tuh, makanya gue lebih senang kayak konten tuh kalau nggak di ruangan yang sedikit, di alam udah. Ngobrol sama dedaunan. Gitu daripada. Dan saya ingin, mimpi saya tahun ini semoga saya bisa beli kamera. Asik, let's go. Kalau nggak Osmo Pocket 4 Pro, Hey, vlog gini kecil gitu. nggak tahu, tapi pengen kamera gede FX30, tapi ribet aja, gue males kayak bawa ini aja ribet. King konten tuh jadi males video gitu, nggak videonya, tapi hasilnya ya jauh gitu. Kemarin aku sempet nemuin YouTube tuh bang, jangan beli FX30, beli aja A74 gitu. Iya, sebenarnya kan tergantung. Kalau misalkan lu sukanya bot video sama foto, ya mendingan A74. Tapi kalau misalkan sukanya video terus pengen lensanya yang yang lebih murah lah kan, karena A74 kan full frame, otomatis lensanya lebih mahal. Betul. Pilihannya lebih mahal-mahal lah. Sedangkan kalau FF30 tuh APS-C, terus harga lensanya lebih murah-murah, pilihannya lebih banyak. FX30 tuh 10 bit itu guys. 10 bit. Mantap tuh di kameranya. Cuma beda sensor doang sama kakaknya FX3. Kalau FX3 kan udah Full frame. full frame dan Itu harganya 2 kali lipatnya soalnya. tapi udah istilahnya Cinecam udah di Iya, FX30 juga Cinecam, cuman itunya APS-C. ada dulu tuh Canon tapi Pocket Cinecam gitu. Tapi lupa aku mereknya Canon yang mana tuh. Pengen, tapi gitu, kayak pengen punya video yang hasilnya bagus, cuman ya gitu, males ngeditnya doang. Ya, effortnya tuh lebih, tapi nggak tahu lah, ya harus banyak duit dulu. Betul. Biar punya editor. Nah itu subscribe ke Ngabe Merantau bang, ntar didoakan untuk amin kaya raya gitu. Amin. Amin kaya raya. Oke, untuk closing nih bang, udah 20 menit lagi di bang. 50 menit ya dia. Podcast sejam. Podcast sejam untuk didengar waktu ngedit. Ntar editor abang itu suruh nonton ini bang, paksa ada dari. Apa ya closingnya? Bingung bang. Oh ini abang ada hal yang mau di share nggak? Nih fansku nih ada 300 juta nih bang. Apa yang di share? Ya, mungkin ada project apa gitu. Kan kemarin aku sempat collab sama Revaldi tuh. Nah mungkin abang mau bikin apa gitu habis ini. Ya rencana sih pengen aktifin lagi, karena dia sadar tidak sadar branding paling bagus itu ya branding kita sendiri, muka kita sendiri. Betul.
dan ya gue pengen ngelakuin itu gitu di tahun ini, dari rencana dari waktu itu gitu. Awal tahun depan saya mau konten. Setelah bulan pertama kali ngonten langsung baru capek. mini series belum jalan tuh. Malas ya, pengen sih bikin mini series, terus pengen mimpinya ngehandle salah satu kreator juga, jadi manajer lah. Buat nambah-nambah Pengalaman masuk CV itu berarti. terus tambah enggak, lebih ke duitnya sih. Oh gede itu Bang. Iya kan, kalau biasanya kalau manajer itu kan ada 3, tergantung, ada personal manager, ada brand manager, sama ada road manager. Jadi beda-beda persenannya. Bisa rata-rata sih persenan dari nilai kontrak. Misalkan kita dapat video reels nih, harga reelsnya 50 juta nih, kita dapat misalkan kalau jadi personal manajernya dapat di 25%. Enggak lah, gimana, ada manajer 25%, kita dapat 25% dari si kontennya, misalnya 50 juta atau dari 100 juta nih, kita dapat 25 juta Sekali deal tuh. sekali deal, satu video. Anjay. Oh makanya manajer kaya ya, manajer. Ya jelas. Tapi ya maksudnya tuh yang manusiawi segitu gitu. Ada yang 25, 15%, ada yang 5%, ada yang 4%, ada yang 1%, beda-beda. Tergantung artisnya siapa. Pokoknya ya gitulah. Nah ini bisa di-spill nggak Bang, artisnya siapa nih Bang yang bakal Abang handle nih? Nanti lagi lah. Nah, Takut nggak jadi. nah itu dia. Pokoknya ya semoga aja. Kalau jadi saya spill Asik. di episode selanjutnya, dan ini baterainya sudah habis. Sudah merah. Jadi closing. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya, I love you so much. See you in the next episode of Luwai.